Shalom Aleihim. Selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan awali ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah,
Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Bapa yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Inilah pengakuan setiap hati kami ya Tuhan, bahwa seumur hidup kami hanya mau menyembah Engkau Yesus yang sudah menjadi Allah dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, saat petang hari ini Engkau telah tibakan kami tempat ini di bait suci-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau sebentar kami mau memuji memuliakan Engkau, bahkan menerima perjamuan asa yang kudus dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh merasakan sukacita damai yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah saat petang hari ini, dan semuanya kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam alaihim. Kita percaya bahwa hanya kemurahan Tuhan yang boleh ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga saat ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang terindah di dalam setiap kehidupan kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah,
hanya Kau yang termegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu.
Puji nama Tuhan. Ketika kita sudah di dalam Kristus, kita tahu bahwa perbuatan lama kita akan tanggalkan karena kita sudah mempunyai Kristus. Jadi kita harus mempunyai hati yang baru, hati yang bersih, hati yang selalu bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan oleh kuasa darah Tuhan. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang kuasa. Ku untuk menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang kuasa. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat peduli di dalam kehidupan kami, bahkan Allah yang rela berkorban menebus setiap hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau, yaitu kehidupan yang kekal oleh karena pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Bapa atas segala kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau tiba saatnya kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu, biarlah kami mau menyiapkan hati kami masing-masing, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu dapat kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami mampu untuk menjadi saksi Kristus dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman disampaikan, semuanya Allah berbicara melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Alaihim. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita kembali mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita semuanya untuk boleh datang menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan, sejak COVID-19 ini, yang namanya masker, face shield, hand sanitizer, dan termogan itu waduh luar biasa lagunya. Karena apa? Karena setiap masuk ke gedung-gedung atau setiap masuk ke kantoran-kantoran, orang selalu dites dengan namanya termogan untuk ngetes. Kalau suhu badannya itu lebih dari 37, dilarang masuk. Masuk ke bank juga dites. Bapak Ibu tadi waktu mau masuk ke gereja juga dites. Saya bertanya-tanya, kok enggak ada ya alat untuk ngetes iman saudara dan saya? Andai kata ada, kira-kira gereja yang pertama kali harus beli alat tesnya itu. Tapi sebetulnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah ada loh alat tes untuk tes iman saudara dan saya. Mau saudara saya kasih? Saya punya loh. Mau? Bener, mau. Alat tes iman kita yaitu persoalan dan masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Mau? Loh, nggak ada suaranya. Tadi ngomong mau semua. Sekarang ditanya. Alat tesnya itu adalah menghadapi masalah dan percobaan. Itu adalah tes untuk iman saudara dan saya. Ada satu cerita, ilustrasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada seorang ibu muda, maksudnya ibu yang baru nikah gitu ya, kira-kira baru punya anak satu, menghadapi masalah yang sangat rumit dalam kehidupan rumah tangganya. Dia datang kepada ibunya, sharing, ya, curhat kepada ibunya. Bu, aku sudah tidak kuat lagi Bu menghadapi masalah ini, dia bilang gitu. Aku rasa-rasanya sudah pengen putus asa, pengen ya kalau kasarannya gitu, kalau boleh dikatakan mau bunuh diri aja Bu. Tetapi ibu tua ini bilang sama anaknya, diajak masuk ke dapur. Ibunya ambil ceret, tahu ya ceret ya. Ceret itu yang untuk ngerebus air itu loh. Dia ngambil ceret 3 biji. Terus ibu yang tua itu ngambil beberapa telur, beberapa wortel, dan kopi. Setelah direbus selama 20 menit lebih, airnya mendidih semuanya. Ibu itu tanya sama anaknya, coba kamu angkat ketiga-tiganya itu, dia bilang gitu. Setelah kopinya disaring, wortelnya diambil, coba pegang wortel itu kayak apa. Terus yang satunya lagi, coba telur itu kamu buka seperti apa. Dan kopi dan lain sebagainya. Terus akhirnya anak ibu muda ini ngomong, wortelnya jadi lembut Bu. Terus yang telurnya jadi keras. Dan kopinya harum baunya. Itulah kehidupan yang engkau hadapi. Kalau kamu menghadapi masalah, bagaimana reaksimu? Apakah kamu mau seperti wortel yang dulunya keras, semangat luar biasa, sukacita dalam Tuhan, tetapi pada waktu menghadapi masalah direbus dengan air panas, jadi lembek, jadi loyo. Yang satunya, yang telur, dulunya cair, hatinya lembut, suka memberi, penuh sukacita. Tetapi pada waktu menghadapi masalah, berubah total, menjadi keras, menjadi kaku, menjadi suka marah, dan juga seringkali tindakannya itu ya kasar gitu loh ya, keras. Tetapi lihatlah kopi itu dia, ibunya ngomong gitu. Walaupun dia menghadapi tantangan yang sama, tetapi justru kopi itu membuahkan bau harum yang luar biasa, yang paling disukai oleh bapak-bapak biasanya gitu. Sekarang lagi zamannya kafe.
Sekarang bagaimana kehidupan saudara dan saya dalam menghadapi masalah? Itulah yang saya katakan bahwa ujian iman kita adalah dalam menghadapi masalah. Maukah kau saudara dan saya waktu menghadapi masalah jadi loyo? Enggak mau lagi datang kepada Tuhan. Wes gak Tuhan-Tuhanan. Daripada aku ke gereja pun masalahku enggak selesai-selesai. Sekalipun aku setia kepada Tuhan pun masalahku enggak selesai-selesai. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita, belajarlah kepada Nabi Habakuk. Coba kita baca di dalam kitab Habakuk pasal yang ke-3. Habakuk pasal yang ke-3 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara itu tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Nabi Habakuk memberikan teladan dalam kehidupan kita semuanya. Sekalipun situasi sesulit apapun seperti saat ini, mungkin ada yang kerja gajinya dipotong, mungkin ada yang justru di PHK, dan yang punya toko-toko semuanya omsetnya menurun semuanya. Tetapi mari kita sama-sama tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, menyelamatkan saudara dan saya. Belajar daripada ibu tadi memberikan contoh. Apapun masalahnya sama sebetulnya yang kita hadapi. Semua orang sama menghadapi masalah. Enggak ada orang hidup yang namanya tidak punya masalah. Amin. Kalau saudara enggak punya masalah, ya besok aja kita sama-sama berangkat ke surga. Kalau sudah di surga, sudah mati, sudah di alam kubur, kita enggak punya masalah. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, pasti yang namanya masalah itu akan selalu ada. Enggak usah diminta, tetapi justru masalah itu biasanya datang sendiri. Itu sebagai ujian iman saudara dan saya. Bagaimana sikap saudara dan saya menghadapi situasi yang ada ini? Kalau saudara jadi loyo, ya seperti wortel tadi, awalnya semangat, keras, setia kepada Tuhan, tanpa pandang bulu, hari apapun kalau ada ibadah selalu datang. Tetapi pada saat menghadapi situasi yang seperti ini, loyo, males, ogah-ogahan. Tetapi sungguh luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan saudara dan saya untuk tetap semangat sekalipun situasi apapun juga kita tetap harus setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Yang kedua tadi seperti telur. Dulu awalnya hidupnya sukacita, banyak memberi, penuh kasih. Karena apa? Karena mungkin berkatnya berlimpah. Omset tokonya berlimpah-limpah, rame lah istilahnya. Tapi saat menghadapi situasi pandemi ini, waduh, omset saya menurun. Cuanku berkurang loh. Gimana aku bisa memberi? Hatinya jadi beku, hatinya jadi keras, dan tidak lagi hidup penuh kasih. Ini Tuhan tidak inginkan kehidupan saudara dan saya seperti ini. Tetapi mari kita belajar seperti kopi. Walaupun tantangannya sama-sama direbus di air yang panas selama 20 menit, tetapi justru kopi menimbulkan harum, bau harum yang luar biasa yang menyenangkan buat orang lain. Bukankah Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa kita semua ini adalah terang dunia. Kita semua ini adalah garam dunia. Sekalipun hadapi masalah apapun juga kita tetap nyatakan, tunjukkan bahwa terang kita yang ada di dalam kehidupan kita itu tetap bersinar
Dan bau harum Kristus itu tetap nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan karena masalah justru harum bau Kristus itu berkurang dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi justru dengan masalah kita justru tampilkan bau harum Kristus itu supaya kita menjadi kesaksian yang hidup. Supaya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Apalagi di tengah-tengah dunia saat ini yang penuh gejolak. Di bangsa kita pun juga banyak mengalami problema. Tidak hanya dengan mengatasi COVID. Tetapi tahun-tahun politik yang akan datang pun akan semakin hari semakin menakutkan. Semakin hari semakin mencemaskan. Tetapi marilah kita pada malam hari ini boleh tetap menjadi bau harum Kristus itu memancarkan ke seluruh dunia. Dan kita boleh menjadi kesaksian yang hidup. Apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya, pasti nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ayatnya di dalam Matius pasal yang kelima ya, nggak asing lagi, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini yang dikehendaki Tuhan. Kebaikan saudara dan saya selalu dinanti-nantikan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya Bapa kita yang di sorga itu dimuliakan karena melalui perbuatan saudara dan saya. Kalau saudara hidup saudara dan saya tidak menjadi terang, Bapa di sorga akan menangis. Tetapi kalau hidup kita menjadi terang dunia, oh sungguh luar biasa. Dan kita juga belajar kepada Rasul Paulus. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Rasul Paulus justru mengajar kepada kita justru bermegah jangan hanya karena kita diberkati. Jangan bermegah dalam kekayaan kita. Jangan bermegah dalam kemampuan kita. Tetapi bermegahlah di dalam kelemahan kita. Sebab di dalam kelemahan itulah, dalam kesengsaraan itulah karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan, sekali lagi, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada situasi apapun juga, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Amin.
Orang yang mengandalkan manusia justru akan dikutuk oleh Allah. Tetapi kalau kita mengharapkan pengharapan kita itu kepada Tuhan, oh pasti kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menjadi teladan dalam hidup kita. Kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang mengalami kesulitan ini. Semalam saya juga sampaikan bahwa dunia ini banyak virusnya. Virus corona ditambah lagi virus yang namanya KCW. Tahu? Virus kecewa. Di negeri ini pun juga banyak virus kecewa. Orang kalau sudah kecewa itu tindakannya pasti destruktif. Selalu merusak tatanan yang ada. Coba kita lihat situasi yang ada. Gara-gara kecewa, sudah tidak dipakai lagi dalam jabatan-jabatan tertentu. Tindakannya selalu destruktif, merusak tatanan yang ada. Situasi corona ini orang dijaga supaya jangan dekat-dekatan, jangan banyak kumpul-kumpul, tetapi justru banyak orang yang mengumpulkan massa hanya untuk kepentingan politiknya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan, mari kita harus menjaga kehidupan ini supaya tetap menjadi saksi-saksi Tuhan. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dan berkat bagi bangsa kita yang sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini. Tanpa keterlibatan kita sebagai anak-anak Tuhan, rasa-rasanya kurang pas. Tetapi marilah, biarlah gereja kita, biarlah kita sebagai gereja Tuhan, kita menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa damai sejahtera buat bangsa dan negara kita Indonesia ini. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Rasul Paulus mengatakan demikian tadi bukan berarti Rasul Paulus tidak mengalami persoalan, tidak mengalami masalah. Tetapi Rasul Paulus juga dalam menghadapi situasi yang sulit. 2 Korintus pasal yang 12 ayat yang ke-19. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pergumulan Rasul Paulus, dia memiliki satu kelemahan, satu penyakit. Tidak tahu pastinya penyakit apa, ada yang ngomong katanya matanya itu seperti bolokan ya, keluar dan sering keluar keteknya dan lain sebagainya. Ada yang ngomong katanya karena punggungnya dan lain sebagainya. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti Rasul Paulus pun punya masalah dalam kehidupannya. Dia sudah berdoa 3 kali kepada Tuhan, minta supaya duri yang ada dalam dagingnya itu dicabut oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya masalah, kalau kita punya persoalan, kalau kita punya pergumulan, apapun juga, itu tandanya kita sedang diuji oleh Tuhan. Sampai di mana iman saudara dan saya? Tetapkah saudara memancarkan bau harum Kristus itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita? Ataukah justru hidup saudara dan saya menjadi lemah, menjadi loyo, dan hatinya justru semakin dikeraskan untuk tidak mau mengasihi orang lain? Tetapi mari malam hari ini kita belajar dari ibu muda yang sudah curhat kepada ibu tuanya, orang tuanya. Dengan masalah yang sama, tetapi justru tindakannya, reaksinya berbeda. Bagaimana dengan saudara dan saya malam hari ini?
beberapa waktu yang lalu saya juga pernah ngomong sama istri. Yuk, istri saya itu paling seneng lihat acaranya Deddy Iskandar itu ya. Bupati Jawa Barat, Purwokerto ya, Purwokerto. Deddy Mulyadi ya, Deddy Mulyadi. Setiap waktu dia tugasnya dalam menjalankan tugasnya, dia selalu datang kepada orang-orang untuk memberi sesuatu. Kalau tahu ada orang dagang yang kecil-kecil gitu didatangi. Ditanya, Bu, Pak, sehari dapat berapa? Dapat sekian-sekian, Pak. Terus sampai berapa jam dijual gini-gini. Akhirnya barangnya ditebas semuanya. Dibeli semuanya, ditebas, terus akhirnya justru malah dikasih uang lagi. Saya ngomong sama istri saya, kita tidak usah nunggu harus jadi bupati. Kita tidak harus nunggu jadi orang kaya. Kalau kita mau melakukan seperti itu, saya yakin dan percaya kita bisa dan kita mampu melakukannya. Mari, sejak beberapa waktu yang lalu saya siapkan sesuatu. Saya ngomong sama istri saya, pokoknya kalau kita jalan-jalan, kita naik mobil, kalau lihat ada orang yang mungkin menurut tanda petik melas gitu ya, kasihan, kasih aja, saya bilang gitu. Apakah itu akan mengurangi sesuatu yang kita miliki? Saya yakin dan percaya tidak. Karena Tuhan melihat setiap perbuatan saudara dan saya. Kita melakukan segala sesuatu tidak harus menunggu untuk diberkati Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menggerakkan hati saudara dan saya, mari kita sama-sama belajar untuk kita melakukannya. Sebab Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadilah terang, jadilah garam di tengah-tengah dunia yang saat ini banyak mengalami persoalan dan masalah. Supaya apa? Bapamu yang di surga itulah dipermuliakan. Jangan sampai nanti dengan adanya situasi seperti ini, bangsa kita menghadapi masalah yang sulit dan lain sebagainya, justru timbul berita-berita, orang Kristen itu gini. Wah, bagaimana perasaan Tuhan Bapa kita yang di surga? Dia pasti akan kecewa, dia pasti akan tidak senang melihat perbuatan yang dilakukan oleh anak-anaknya yang seperti ini. Tetapi kalau perbuatan kita menjadi terangnya dunia dan boleh menggarami setiap lingkungan kita, saya yakin dan percaya nama Tuhan Yesus saja yang akan dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mau menghadapi situasi sulit apapun juga tetap setia kepada Tuhan. Kalau itu komitmen saudara dan saya, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ngomong gini bukan berarti saya berlebih-lebihan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beban saya masih banyak. Persoalan saya pun masih panjang, masih banyak. Tetapi saya rindu supaya kehidupan saya selalu berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan saya. Ini pun saya rindu dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu memuliakan nama Tuhan. Dan jangan sekali-sekali pernah meninggalkan Tuhan, sebab kekuatan hanya di dalam nama Tuhan. Yesus akan memberikan kemampuan apapun juga yang menjadi persoalan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Yesus adalah jawaban setiap masalah. Mungkin waktunya yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi percayalah bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya juga pernah menyampaikan dalam beberapa waktu yang lalu tentang doa, itu ada 3 jawaban. Yang pertama jawabannya instan. Doa malam hari ini, besok Tuhan siapkan apa yang menjadi keperluan saudara dan saya. Tetapi yang kedua, doa itu akan ditunda. Seperti waktu Lazarus meninggal. Waktu Lazarus masih sakit, Tuhan langsung datang.
tetapi menunggu Lazarus sampai mati. Supaya apa? Supaya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Kalau cuma sakitnya hanya sepele, Tuhan datang sembuh, wah orang tidak ada kejutan. Tetapi kalau sudah mati dan dibangkitkan oleh Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jawaban yang ketiga, dijawab tapi jawabannya tidak enak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dijawab tapi tidak dikabulkan gitu loh maksudnya. Ya istilahnya apa ya, kayak itu tadi ya, Rasul Paulus berdoa sudah dijawab sama Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku, tapi kan tidak disembuhkan, ya enak itu. Tetapi mari kita bersama-sama belajar apapun persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tetaplah kita mengucap syukur pada Tuhan. Dan tetaplah berbau harum Kristus itu tetap nyata dalam kehidupan kita semuanya. Supaya dengan demikian nama Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya hidup kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan menjadi kehidupan kita ini membawa kehidupan kita semakin hari semakin menjadi terang dunia. Yang selalu memancar kebaikan demi kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan saudara dan saya, tetaplah cinta Yesus. Karena dia sudah berkorban di atas kayu salib, yang sebentar akan kita peringati dalam perjamuan yang kudus. Yesus Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara, Mau cinta jangan pernah meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, inilah aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pujikan pujian ini sebagai pengakuan kita, sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya.
kami untuk menyembah, ajar kami untuk memuji dan bersyukur padamu. Kasih-Mu besar atas setiap kami Tuhan. Engkau penolong kami yang setia, Engkau penopang hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan menganugerahkan kepada setiap kami kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah, bahkan bersyukur untuk setiap anugerah dan kemurahan Tuhan yang berlaku bagi setiap pribadi. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, meneguhkan pada kami bersama, untuk kami tetap melekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, berharap sepenuhnya pada Tuhan, di tengah-tengah banyaknya tantangan, pergumulan, namun iman kami harus tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk semakin hari boleh bertambah-tambah setia di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami juga mohon akan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan memberkati kami mulai dari Bapak Gembala, kami para pelayan perjamuan, dan seluruh umat Tuhan yang hadir. Tuhan kuasai setiap batin kami, hati kami, hidup kami, untuk kami sungguh-sungguh dapat memaknai perjamuan asa yang kudus ini dengan benar di hadapan Tuhan, agar kami tidak berkesalahan di hadapan Tuhan, namun melalui perjamuan asa yang kudus malam ini kami beroleh kemurahan daripada Tuhan. Ampuni hati kami, hidup kami atas segala dosa dan pelanggaran, baik di perkataan, di pemikiran, bahkan dosa-dosa yang mungkin tersembunyi di batin ini Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami sungguh-sungguh bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami bersama, kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semua sudah terima, kita angkat roti di tangan kanan, tubuh Kristus yang dipecahkan. Angkat cawan di tangan kiri, anggur, darah Kristus yang dicurahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh menjadi umat yang paling berbahagia. Karena di dalam tekanan, tindisan, dan berbagai tantangan cobaan, Engkau telah datang untuk mengatasinya. Terlebih untuk virus yang satu ini, yaitu virus dosa, yang sulit untuk dapat ditundukkan kecuali dengan kuasa nama-Mu. Itu sebabnya Engkau turun, Engkau menjadikan diri-Mu sebagai perisai dan tumbal dalam kehidupan ini, yang tadinya tak mungkin menjadi mungkin karena Kristus telah menjadi korban bagi kami. Iblis setan yang tadinya merasa dirinya telah menemukan satu kemenangan yang gilang gemilang, tetapi karena Engkau yang telah menjadi korban penyaliban untuk menanggung seluruh dosa kami umat manusia, maka iblis dia menjadi pecundang, dan selamanya dia tidak dapat kemudian menjadi pemenang, melainkan kami yang sudah ditebus menjadi pemenang-pemenang yang tidak terbantahkan. Itu sebabnya Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang kami dengar tentang 3 perumpamaan, biar semakin kami mendapatkan tantangan, semakin kami akan menyebarkan bau harum, karena Engkau telah menjadi penebus di dalam kehidupan kami, dan memberikan kami kesanggupan untuk mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Setelah kita aminkan bersama, makan bersama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, makan bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan. Letakkan tangan kiri di dada. Hidup ini hidup yang telah tertebus. Gerak dan iramanya adalah mengarah kepada memuliakan Kristus. Karena itu kita bersyukur. Kita bisa melakukan itu semua sebab roh kita, nurani kita sudah dibersihkan oleh darah perjanjian baru sehingga bersih dalamnya. Tidak ada lagi restan dosa,
kebencian, kejahatan, percabulan, nista, segala bentuk yang berasal dari si jahat sudah dibersihkan, sehingga tubuh ini layak bisa memuji memuliakan Tuhan. Jadi sarana gerak roh kami di dalam memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sehingga hidup kami semuanya bisa menyatu di dalam kuasa roh-Mu, mendapatkan gambaran kebahagiaan dan keniscayaan hidup di dalam kemenangan senantiasa. Dengar saya bacakan firman Tuhan, setelah kita aminkan bersama, minum bersama dengan percaya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, minum bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Lengkaplah ibadah kami dalam perjamuan asa yang kudus pada malam hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah diberi penghiburan, yang patah semangat tumbuhkan semangatnya Tuhan, dan yang buntu jalan Tuhan sudah bukakan jalan. Kami menjadi lebih erat saudara bersaudara dalam Kristus, dan kami mencintai juga akan seluruh umat-Mu, mencintai bangsa ini, mencintai negeri kami dari golongan manapun dan apapun. Karena Engkau yang mengajarkan kami dan telah menebus kami untuk mempunyai nalar yang baru, konsep berpikir yang baru, sehingga akan menjadi berkat dimanapun kami berada, memuliakan nama Tuhan, dan negeri ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sebagaimana Engkau mendamaikan kami dengan Bapa di surga dan dengan Kristus. Damaikan saudara bersaudara kami sebangsa setanah air ini. Jauhkan dari pertentangan, jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari segala pengelompokan liar, karena kami telah terkandung di dalam kehidupan sebagai bangsa yang berdaulat di dalam negeri Indonesia ini. Berkati kiranya pemerintah kami di pusat sampai di daerah tanpa terkecuali Tuhan. Datangkan kedisiplinan di dalam kehidupan ini secara nasional. Terlebih kami kiranya umat-Mu memberi contoh keteladanan dalam bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa.
kasih, dengan selesainya ibadah perjamuan asa yang kudus pada malam hari ini, biarlah kita bersama membangun iman kesetiaan kita. Semakin mendapatkan tantangan, semakin menyebarkan bau harum Kristus. Semakin semangat di dalam Tuhan, semakin bertahan di dalam iman. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang menghiburkan kita bersama, mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah Anak Domba Allah, menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, mulai minggu ini, Bapak Ibu Saudara Saudari diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Natal. Sudah disiapkan amplop khusus untuk Natal, Bapak Ibu bisa mempergunakannya. Untuk tahun ini persembahan dibuka untuk hanya Natal umum ya. Natal lainnya untuk tahun ini tidak ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu bisa mengambil amplop karena ini amplop cetakan tahun lalu. Bapak Ibu bisa memilih atau mencentang Natal umum dan ditulis dari siapa, nominal. Nanti Bapak Ibu bisa serahkan ke Ibu Gembala atau ke Bapak Onggo. Kemudian yang kedua, untuk jadwal ibadah sepekan, setiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi, kemudian doa malam masih dilakukan secara online jam 6:30 malam, kemudian ibadah PA, pendalaman Alkitab, tiap hari Rabu jam 5:30 petang, Jumat tanggal 9 Oktober, ibadah wanita jam 5:30 petang, Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 petang, dan minggu depan ibadah raya 3 kali, yang pertama jam 6 pagi, yang kedua jam 9 pagi, dan yang ketiga jam 5 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.